Ini sudah dimulai sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Siapapun gugat kita hadapi, barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Ekspor besi baja kita hasilnya mulai kelihatan. Dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Dengan memperhatikan performa ekspor yang mengalami peningkatan 8,56% dan ekspor ini berasal dari seluruh sektor, saya akan mengatakan bahwa ya, ini menunjukkan bahwa berbagai sektor dan juga investasi di dalam negeri mulai bergerak. Presiden Jokowi stop ekspor biji nikel, Indonesia sukses ekspor baja 152 triliun rupiah. Ekspor kita tercatat 18,55 miliar US dollar. Kalau dilihat dari grafik yang ada, surplus ini menggembirakan. Jadi ini adalah kabar yang baik buat kita, ya, bahwa selama 14 bulan terakhir ini neraca perdagangan kita surplus. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa dihentikannya ekspor bahan mentah untuk nikel sejak 1 Januari 2020 telah menunjukkan hasil positif bagi perekonomian negeri ini. Dalam hal ini, ia menyebut bahwa ekspor besi baja dalam paruh pertama tahun ini saja telah menembus angka 10,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 152 triliun rupiah. Dan hasilnya mulai kelihatan. Ekspor kita, ekspor besi baja kita dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Sarasahan 100 Ekonom dengan tema penguatan reformasi struktural fiskal dan belanja berkualitas di tengah pandemi. Perkembangan ekspor secara total maupun ekspor non-migas ini menjanjikan selama tahun 2021. Semoga tren ini terus terjadi di bulan-bulan berikutnya sehingga ekonomi Indonesia menuju kepada pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan dengan suksesnya hilirisasi nikel saat ini, maka mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga akan mendorong hilirisasi komoditas lainnya seperti bauksit, emas, tembaga, hingga minyak kelapa sawit atau CPO. Sebab itu tidak hanya nikel saja, ke depan kita akan mulai untuk bauksit-nya, mulai emasnya, mulai tembaganya, hilirisasi mulai sawitnya, sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan-bahan mentah itu bisa menjadi barang minimal setengah jadi, syukur-syukur bisa menjadi barang jadi. Kita semua tahu bahwa bukan perkara yang mudah menghentikan ekspor bahan mentah biji nikel. Kita juga tahu kebijakan yang diambil Presiden Jokowi tersebut banyak ditentang oleh negara-negara Eropa. Simple fact, it keeps prices in Indonesia for your steel producers down unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry and already now. And so that's why we have asked for a consultation in the framework of the WTO. Bahkan karena kebijakan tersebut, Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Untuk itulah butuh keberanian dan perhitungan yang matang dari seorang kepala negara untuk memutuskan hal tersebut. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO. Nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa?
lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Di kesempatan itu pula, Presiden Jokowi membeberkan 3 strategi besar ekonomi Indonesia di hadapan para ekonom, yang mana hilirisasi nikel itu menjadi salah satu dari 3 besar strategi dalam memulihkan ekonomi. Tetapi ke depan, saya kira strategi besar ekonomi kita, strategi besar bisnis negara, ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama hilirisasi industri, yang kedua digitalisasi UMKM, kemudian yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau. Selain itu, ada strategi digitalisasi UMKM. Ia mengatakan, saat ini sudah ada 15,5 juta UMKM yang sudah masuk dalam platform e-commerce. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga ingin mendorong sekitar 60 juta UMKM agar masuk ke platform digital. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan digitalisasi UMKM. Sampai hari ini, dan usaha keras kita semuanya bersama-sama telah masuk ke e-commerce, platform-platform digital 15,5 juta UMKM kita. Selain hilirisasi dan digitalisasi UMKM, strategi besar lainnya dalam memulihkan ekonomi ialah ekonomi hijau. Pemerintah berencana membangun Green Industrial Park dengan keluaran produk hijau dengan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan, energi hijau. Yang ketiga yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Kira kita tahu semuanya bahwa masa depan produk-produk hijau itu sangat menjanjikan dan kita memiliki kesempatan yang besar dalam hal ini. Oleh sebab itu, kita akan memulai mungkin Oktober nanti kita akan bangun yang namanya Green Industrial Park yang produk keluarannya adalah produk hijau, pemakaian energinya adalah energi hijau. Presiden Jokowi juga berharap kedepannya produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau akan menjadi sebuah kekuatan besar bagi Indonesia. Potensi ekonomi hijau dinilai menjanjikan di masa mendatang. Kita memiliki sebuah kekuatan besar ke depan, yaitu produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau yang akan mulai kita bangun tahun ini. Kabar mengenai suksesnya ekspor bajai Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu hal baik di tengah-tengah keterpurukan yang sedang dialami Indonesia akibat pandemi. Untuk itu, sudah saatnya momentum pandemi COVID-19 dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kemajuan bangsa lewat berbagai lompatan inovasi dan rasa optimisme dari pemerintah, juga kita, masyarakat Indonesia. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.